namanya tulisan kita. Nah, ini ada yang lebih ringkas lagi. Ini yang tulisan saya sama Pak Sumiana. Tuh. Nah, kita cuma cerita tentang urgensinya hedonic utilitarian value. Kita gabungkan dua model, Wang Skippers 2007 dengan Wang 2008, ya kan? Terus hasilnya apa? Bahkan kita nggak ada cerita nih, sampelnya apa, pakai metode apa, gitu kan? Tapi ternyata diterima. Tuh, jadi fungsi abstrak itu kita menceritakan kenapa sih pembaca harus baca nih paper kita. Ada apa yang baru di situ. Gitu. Nah, kemudian intro. Nah, ini kita breakdown intronya. Intro itu harus bisa menjawab, ini kalau kita beda ya, kalau dia pakai IMRAT, intro itu harus mengungkap semua ini. Tapi kalau kita pakai introduction, terus ada theoretical framework, bagian relevant teori, expected result, actual result, discussion itu nanti kita taruh di theoretical framework. Gitu. Ya kan? Jadi yang pertama itu, masalahnya apa nih? Kemudian kenapa masalahnya penting? Nah, disinilah nanti gap itu ceritanya. Keterbatasannya sekarang, fenomenanya sekarang seperti apa, teori bilangnya apa, riset terdahulu bilangnya gimana, ya kan, pakar-pakar bilangnya seperti apa. Nah, itu harus pakai kutipan yang, harus pakai argumentasi ya, argumentasi itu pakai kutipan. Kalau dulu saya waktu pertama-tama mulainya itu baca artikel, ada kalimat yang bagus, nyambung, cocok, itu saya ambil, saya tulis, terjemahkan, saya tulis lagi, paraphrase, ya kan, untuk menghindari plagiasi. Tapi kalau sekarang nggak gitu, baca banyak, kan ada tuh kerangka berpikir di kepala kan, langsung ketik aja, langsung ketik jadi 1-2 paragraf misalnya. Nah, nanti setiap argumentasi yang mirip, yang cocok, itu langsung kita ambil, kutip gitu. Nah, itu jauh lebih efisien. Yang penting dia mengandung research problem, statement-nya jelas. Nah, research problem itu statement-nya jelas, kemudian kenapa riset ini penting diteliti, ya kan? Kita bisa berargumentasi, oh ini penting nih, karena, ya kan, misalnya keadaan ekonomi, situasi, riset terdahulu, misalnya bertentangan dengan teori, misalnya teorinya nggak bisa diimplementasikan di Indonesia, ya kan, kulturnya berbeda dengan negara lain, misalnya, dan seterusnya, itu banyak sekali alasan lah ya, ya kan. Mahasiswa kan jago ya, pasti jago lah cari alasan. Cuma nih alasannya dirubah aja. Kalau biasanya alasannya misalnya agak-agak ngarang, nah ini alasannya agak-agak ilmiah gitulah, mencari alasan. Nah, dari situ kita punya asumsi. Kemudian kita bangun relevan teori. Relevan teori itu maksudnya ada grain-nya ada nih. Akar teorinya, teori besarnya zaman dulu ada, nah itu kita pakai kerangka besarnya. Kemudian kita ceritakan expected result. Expected result itu yang dia akhirnya nanti menghasilkan hipotesis, teman-teman. Jadi kalau kita udah, oh teori ini bilang gini, teori ini bilang gitu, kemudian riset yang ini bilang begini, riset yang itu bilang begitu. Berarti kalau di Indonesia itu mestinya sih jadinya begini. Nah, itulah dia kira-kira. Itulah yang menjadi hipotesis nanti. Nah, coba kita breakdown lagi ya, lebih spesifik lagi ya. Pertanyaan penelitian. Jadi, research problem atau research question, ya kan, permasalahan penelitian atau pertanyaan penelitian itu dia udah spesifik tuh. Jadi kita nggak cerita lagi masalah yang besar. Masalah yang besar itu kita ceritakan di intro bab paragraf 1-2 itu masalahnya. Ya kan? Tapi kalau kita udah sampai research question atau research problem, itu dia nggak lagi luas, tapi dia udah spesifik tuh. Jadi dari permasalahan yang kita ajukan, kita mau neliti apa sih sebenarnya? Apa yang mau kita teliti dari permasalahan itu? Misalnya tadi visitasi daring atau eh, pemeriksaan daring gitu kan. Nah, apa yang jadi masalah di situ? Misalnya interaksi. Nah, kita bisa teliti apakah pengaruh
apakah ada pengaruh interaksi dalam visitasi daring terhadap kualitas opini auditor misalnya. Kan bisa kan? Misalnya dia daring nih pemeriksaannya, berpengaruh nggak ke opininya? Nah, itu bisa kita teliti misalnya dengan eksperimen misalnya, kita coba ada yang daring, ada yang tatap muka, terus kita lihat perubahan. Tapi itu memang agak agak sulit ya, karena nanti ada matching. Tapi kira-kira begitulah contoh. Nah, itu udah spesifik. Jadi research problemnya langsung, apakah terdapat pengaruh pemeriksaan daring terhadap opini auditor. Nah, itu udah spesifik dia. Nah, kalau di sini ada contohnya, apakah bersepeda ke kampus berpengaruh terhadap konsentrasi? Jadi udah spesifik. Apa maksudnya? Supaya pertanyaan ini langsung bisa kita terjemahkan ke pengujian hipotesis, rumusan hipotesis, dan kita terjemahkan ke metode. Ya kan? Ke metode. Jadi apakah bersepeda berpengaruh terhadap konsentrasi dalam belajar? Oh, kita langsung bisa bayangkan tuh, oh nanti ini bakal pakai eksperimen. Jadi ada orang yang bersepeda, ada yang jalan kaki, ada yang diantar pakai mobil. Kita lihat kualitas konsentrasinya berbeda atau enggak. Atau misalnya Bapak Hafiz, suaranya terputus. kira-kira mohon maaf tadi ada masalah jaringan. Sekarang udah kembali lagi. Oke. Kita kembali ke Nah, jadi dia harus spesifik supaya kita bisa dengan mudah menurunkan dia ke metode dan alat analisis yang mau kita gunakan. Gitu. Jadi langsung apa yang diuji, yang diinvestigasi, dianalisis, ditelaah langsung dinyatakan secara argumentatif. Nah ini. Nah ini sering juga jadi masalah karena biasanya dalam perumusan itu ada permasalahan mengoperasionalkan gitu rumusan masalah. Misalnya ada yang pakai bagaimana, padahal dia menggunakan survei, misalnya survei dengan regresi, tapi pertanyaannya bagaimana pengaruh X terhadap Y gitu kan. Nah, bagaimana itu kan lebih mengarah pada eksploratory. Biasanya research yang menggunakan istilah bagaimana itu adalah research kualitatif yang eksploratory, sehingga kita menggali aspek-aspek terkait suatu variabel. Nah, ini menjadi penting, nanti mungkin bisa didalami lebih lanjut bersama dosen pembimbingnya. Nah, jadi rumusan masalah itu salah satu aspek penting ya dalam menulis dan dalam publikasi. Karena nanti kalau salah, malah ribet, nanti bisa ditanyain, kenapa alat analisisnya ini, kenapa pakai metode ini, harusnya kamu pakai ini, harusnya pakai itu. Nah, tadi sedikit juga di depan ada cuplikan sedikit yang mempermasalahkan pertanyaan penelitian terkait paper yang pernah saya tulis. Nah, kemudian kenapa sih permasalahan ini penting? Ini gimana nih cara nulisnya? Nah, kita kan punya masalah tuh yang akan diinvestigasi, dianalisis atau ditelaah, ya kan? Nah, itu kita harus bisa jawab kenapa dia perlu diuji, kenapa perlu diinvestigasi, kenapa perlu dianalisis. Nah, gampangnya sih kita refleksi ke penelitian sebelumnya, keterbatasan penelitian sebelumnya, yang tidak mampu menjawab fenomena yang sedang kita teliti. Atau kita ambil data, ya kan? Misalnya data kemiskinan, terjadi kemiskinan, misalnya, atau
penurunan kualitas hidup, misalnya kualitas opini auditor, misalnya, dan segala macamnya. Conflict of interest. Tapi misalnya kita bilang nih, terjadi conflict of interest dalam pemberian opini auditor. Nah, itu kita harus bisa pastikan memang ada nggak terjadi conflict of interest. Siapa yang bilang? Jangan sampai kita mengada-ngada kan, ngarang gitu, opini biasa aja supaya kelihatan seksi tulisannya. Nah, nggak bisa gitu juga. Jadi kita harus punya dasar yang kuat. Kalau kita bilang ada eh, ketidakkonsistenan dalam pemberian opini gitu kan, atau conflict of interest, berarti ada nih faktanya, ada datanya, ada teorinya, ada hasil research-nya misalnya. Gitu. Nah itu, jadi gampangnya kita mengkoreksi penelitian sebelumnya, mengkoreksi praktek yang terjadi, kebijakan, dan seterusnya. Nah biasanya argumen-argumen terkait kenapa penelitian ini penting itu menghasilkan kebaruan. Nah, riset ini menjembatani keterbatasan riset sebelumnya dengan praktek yang terjadi, atau riset ini memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan, atau riset ini memberikan wawasan baru terhadap penelitian-penelitian serupa sebidang misalnya. Nah, itulah kebaruan-kebaruan bisa memberikan wawasan baru, gagasan baru, rekomendasi baru, perbaikan desain, perbaikan strategi bisnis, dan seterusnya. Nah, kemudian assumption. Jadi biasanya eh, tidak semua fenomena tercover dari teori yang kita usulkan. Ya kan? Misalnya kalau saya dulu meneliti tentang eh, belanja online tuh, sebelum rame-rame sekarang belanja online dari IG dulu ya, dari sosmed. Nah, belanja online dari sosmed tuh. Nah, ada pertanyaan, apa yang belanja itu percaya belanja dari sosmed katanya? Percaya nggak dia? Nah, masalahnya yang kita uji waktu itu adalah user interface misalnya, ya kan? Kualitas eh, layanan di media sosial. Kebetulan saya tidak memasukkan variabel kepercayaan kepercayaan konsumen. Nah, itu diasumsikan. Jadi kita asumsikan konsumen itu trust dalam transaksi jual beli di media sosial. Nah, bagaimana menjamin konsumen itu trust? Kita pakai teknik metodologis. Gitu. Karena kita tidak uji, maka kita pakai teknik di metodologi. Nah, waktu itu saya memasukkan data terkait belanja. Jadi ada pertanyaan, apakah Anda sudah pernah belanja di media sosial? Pernah. Berapa kali Anda belanja? 2. Nah, berarti diasumsikan dia trust. Karena dia sudah pernah melakukan belanja dan sudah melakukan belanja lebih dari 1 kali. Berarti kan ada repeat order ya. Nah, di situ ada trust. Nah, ada teori bilang bahwasanya ketika seseorang sudah memasukkan produk ke keranjang belanjaan, maka dia sudah trust, karena dia sudah percaya tuh. Nah, dari situ kita mengasumsikan bahwasanya responden yang mengisi kuesioner ini adalah responden yang sudah trust terhadap seller tempat dia berbelanja. Nah, itulah dia asumsi maksudnya. Nah, kita harus bisa bangun itu, karena nanti, teman-teman, ketika kita menulis, itu tidak semua masalah bisa kita selesaikan, atau tidak semua keadaan bisa kita kendalikan. Nah, ketika tidak bisa kita kendalikan, kita pakai asumsi teoritik. Nah, asumsi itu harus diperkuat dengan justifikasi teori yang kuat dan sebisa mungkin secara metodologis bisa kita kendalikan. Assumption. Nah, kemudian theoretical framework. Baiknya theoretical framework atau bab 2 di dalam skripsi itu dibangun dari grand theory. Grand theory yang kuat, grand-nya apa nih? Dari dulu-dulu banget tuh, grand-nya apa? Nah, kalau saya kemarin tuh pakai teori konsumen, atau teori konsumsi, atau hedonik dan teori hedonis dan teori utilitarian. Itulah grand-nya. Walaupun turun akhirnya ke risetnya sistem informasi, nah, tapi kita punya grand teorinya. Nah, itu kita turunkan tuh grand teori itu, kita gunakan untuk menjelaskan fenomena kita.
baru kita campur aduk pakai later research, ya kan? Research terakhir, research terdahulu itu kita gabung-gabung. Bukan digabung-gabung ini ya, maksudnya bukan asal campur gitu, tapi kita lihat substansinya nyambung nggak tuh teori. Bapak Gafar, mohon maaf suaranya tidak terdengar. Mohon maaf teman-teman, kemungkinan ini Pak Gafar sedang mengalami gangguan teknis. Kita tunggu sebentar, sambil mungkin teman-teman yang mau bertanya, bisa bertanya, raise hand dulu, kemudian bertanya. Halo, cek, sudah masuk lagi? Oh, oke, baik Pak, silakan. Terdengar? Cukup Bisa terdengar jelas Pak? suaranya. Bisa Pak. Baik Ibu, sepertinya Pak Gafarnya keluar lagi ya Bu ya? Keluar lagi ya. Iya. Mungkin sambil menunggu Pak Gafar, teman-teman bisa menuliskan pertanyaan. Hadirin semua yang di sini, apabila ada yang ditanyakan, mudah-mudahan nanti Pak Gafarnya bisa gabung lagi dengan kita untuk sesi diskusi. Silakan teman-teman yang mau bertanya bisa dituliskan di room chat, kemudian teman-teman yang di YouTube juga bisa tuliskan di kolom komen. Nanti akan ada door prize menarik ya, berupa top up pulsa OVO GoPay sebesar Rp50.000 untuk 3 orang yang beruntung hari ini ya. Mudah-mudahan panitia bisa kita nego nambahin ini ya, top up kalau pesertanya semangat ya. Oke, silakan teman-teman ditunggu untuk pertanyaannya. Yang baru masuk baru 3 nih ya. Tapi kita harus tunggu Pak Gafar dulu, mudah-mudahan beliau bisa segera join lagi. Gimana untuk panitia, apakah Pak Gafarnya sudah join? Belum Ibu, sepertinya belum masuk. Sepertinya belum masuk ya. Ayo teman-teman yang mendengarkan nih, saya lihat audiensnya ada 98 dan tadi pemaparannya sangat menarik yang lagi memulai untuk menulis skripsi, harusnya banyak sekali pertanyaan yang bisa Anda sampaikan. Mumpung pembicara kita itu mantap punya dengan pengalaman yang banyak, Anda bisa segera tanyakan langsung pada beliau ya. Karena dari HP mungkin saya nggak bisa share screen. Jadi selanjutnya itu yang paling penting adalah di metode itu yang paling penting materialnya. Jadi teman-teman tuh kalau ini kita pakai instrumen tertentu, material tertentu, itu pastikan sumbernya jelas dan dibangun secara ilmiah gitu, baik ya, dibangun dengan prosedur yang bagus. Atau ada juga beberapa teman-teman yang meyakini bahwasanya membangun instrumen yang baru itu lebih baik gitu dan lebih sesuai dengan topik yang diteliti, itu boleh juga, tapi pastikan kita bisa menjelaskan prosedurnya sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah. Nah, ini menjadi sangat penting teman-teman. Jadi jangan sampai nanti kita udah punya data banyak, misalnya survei tuh, kita udah punya kumpulin data tuh banyak, misalnya 500 sampai 600 data. Nah, itu kan bagus ya, secara sumber daya data itu bagus. Jadi
datanya juga hasilnya nanti bisa lebih bagus, lebih validitas eksternalnya lebih bagus, lebih bisa digeneralisasikan. Tapi karena sumbernya nggak jelas, tidak bisa dipertanggungjawabkan, khawatirnya justru data itu nggak bisa dipakai gitu. Jadi kalau beberapa dosen bilang dulu nanti jadinya malah bukan data, tapi jadi sampah. Nah, sementara dalam research kan kita perlunya information. Nah, begitu data itu jadi sampah, ya sayang kan kita udah keluarkan energi, dapat data banyak, tapi tidak bisa kita tidak bisa dipublish, tidak publishable gitu, tidak publishable. Nah, itu menjadi sangat penting. Kemudian metode kita mengumpulkan data itu. Jadi apa sih pentingnya metode itu? Metode itu pentingnya memastikan bahwasannya data yang kita kumpul itu adalah data yang dapat dipercaya dan terhindar dari intervensi peneliti. Gitu. Nah, kita kan sebagai peneliti itu ada kecenderungan kita ingin data yang bagus yang mendukung hipotesis, tuh ada kecenderungan seperti itu kan. Nah, tapi data yang baik itu adalah data yang dia tidak ada intervensi dari peneliti. Jadi walaupun misalnya hipotesisnya tidak terdukung, datanya nggak normal, ya kan, divalidasi banyak yang nggak valid, tapi itulah data yang baik, itulah data yang benar, yang bagus gitu, yang bisa kita gunakan untuk publikasi. Jadi jangan salah teman-teman, ternyata ketika kita ingin publikasi, data yang seadanya itulah yang disenangi oleh pembaca atau yang disenangi oleh reviewer. Kadang-kadang kita dari 10 hipotesis 3 tidak terdukung, 4 tidak terdukung. Tapi ya dengan kita jeli dalam menjelaskannya, mengungkapkannya, maka ternyata hasilnya lebih valuable gitu. Jadi kadang-kadang unexpected finding itu malah lebih seksi untuk dijual gitu, atau lebih seksi untuk dipublikasi ketimbang data yang ya gitu-gitu aja, monoton gitu kan, terdukung, terus nggak ada temuan-temuan lain gitu kan. Nah itu cenderung membosankan. Nah, kemudian discussion, result and discussion. Nah, hasil itu dia harus diulas dengan diskusi. Jadi kita kan menjelasin hasil kan, biasanya ada hasil terdukung atau tidak terdukung, mendukung hipotesis atau enggak. Nah, itu harus kita konfirmasi ke teori-teori sebelumnya yang kita ungkapkan di theoretical framework. Gitu. Nah, ini harus hati-hati. Pertama, kita harus callback teori yang udah kita bahas, hasil research yang udah kita bahas, itu kita callback lagi di bawah. Oh, temuan ini mendukung penelitian si A, B, C, dan D. Oh, ini bertentangan dengan E, F, dan G. Oh, dalam pengambilan kebijakan ini berfungsi untuk A, B, C, D. Nah, kita harus bisa mengungkapkan seperti itu. Tapi, jangan sampai kita memasukkan teori lain yang nggak pernah sama sekali kita bahas. Di bab 1 nggak ada masuk, di bab 2 nggak ada. Tiba-tiba muncul di discussion. Nah, ini nanti malah lari dari koridor research yang sudah kita bangun dari awal. Itu jangan-jangan ujuk-ujuk tiba-tiba muncul teori baru atau teori lain. Itu kalau teori baru mungkin kita memunculkan teori baru ya, dari temuan kita bisa memunculkan teori yang baru. Atau tidak pun secara baru, misalnya revisi, kayak revisi dari teknologi acceptance model misalnya, atau kalau saya intersection dari hedonic dan utilitarian, bahwasanya mereka tidak dikotomi tapi intersection. Nah, itu kan teori yang baru. Nah, jadi kita harus pintar-pintar memanggil hasil-hasil research yang kita sudah bahas di bab 2 ke discussion, kita gunakan untuk discussion, sehingga discussion kita itu jadi kaya. Nah, kemudian yang juga sangat penting itu implication. Implikasi ini yang sering luput. Jadi dari pengalaman mereview artikel, implication ini sering luput, implikasi. Jadi kalau kita udah ketemu nih, temuannya ada, relevansinya dengan riset terdahulu ada, ya kan? Terus implikasinya apa? Tuh, kira-kira kalau misalnya audit daring tuh, terus berlaku sepanjang tahun misalnya, atau terus berjalan karena sudah ada infrastrukturnya. Nah, implikasinya apa?
kita temuannya apa? Misalnya ada interaksi yang hilang dalam audit daring gitu, sehingga mempengaruhi opini auditor misalnya. Nah, implikasinya apa? Nah, implikasinya nanti bisa saja bahwasanya opini-opini auditor itu menjadi tidak terlalu dipercaya, misalnya kan gitu. Nah, itu kan menjadi masalah baru yang harus dikelola, diperbaiki, diantisipasi, baik oleh asosiasi, pemerintah, maupun profesional atau korporat, misalnya begitu. Nah, itu kan implikasi. Lebih Nah, kadang-kadang kan kita bingung nih, rekomendasinya apa ya? Karena kita ada missing link gitu, ada link yang hilang dari result ke rekomendasi, sehingga kita bingung merumuskan rekomendasi. Nanti ujung-ujungnya rekomendasinya umum aja ya kan. Dalam konteks apa? Nah, itu kan menjadi penting. Jadi kan keistimewaan atau uniqueness research kita itu kan dari kehususan topiknya. Nah, dari situ juga kita harus bisa merumuskan rekomendasi yang spesifik, yang khusus, yang tajam, bisa memperbaiki praktik-praktik tertentu. Nah, kemudian kita juga harus bisa menjelaskan keterbatasan riset kita, limitation-nya apa, sehingga itu membuka peluang pada future research, ya kan? Kita jelasin tuh keterbatasannya apa, apakah sampelnya kurang banyak, apakah demografi sampelnya terlalu sempit, ya kan? Atau metodenya banyak variabel yang tidak terkontrol, misalnya, atau dan banyak aspek lain ya, keterbatasan riset atau alat analisisnya kurang canggih dan seterusnya. Nah, itu bisa menjadi rekomendasi untuk future research. Jadi di ending itu kita harus bisa merekomendasikan. Nah, peneliti selanjutnya bisa meriset terkait topik ini dengan metode yang baru atau menganalisis kebijakan yang baru dan seterusnya dan seterusnya. Nah, saya kira itu secara ringkas. Boleh kita pertajam di tanya jawab. Terima kasih Mbak Vita, silakan dilanjutkan sesi tanya jawab. Baik, terima kasih pemaparan materinya Bapak Hafiz. Mohon maaf teman-teman semua tadi ada terkendala.